Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun sedang duduk bersila, dan segera mengeluarkan 3 kelompok api pesanan harta karun atribut es hitam dan api besi dari cincin penyimpanannya. Setiap bola es hitam dan api besi tingginya lebih dari setengah kaki. Lalu setelah itu, Tan Yun mendorong tangan kirinya keluar dari udara. Segera, Xiao Cheng Orde kedua, api Hongmeng tipe es biru setinggi 30 meter, melesat keluar dari telapak tangannya dan menyelimuti 3 kelompok es hitam dan api besi. Segera, es hitam dan api besi menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tan Yun mengeluarkan atribut api-api harta karun kelas atas lagi, Zian Ling Huo. Api Hongmeng, telanlah untukku, ucap dari Tan Yun. Pikir Tan Yun, nyala api ungu Hongmeng setinggi 9 kaki, keluar dari telapak tangan kanannya, dan menghantam api dengan gigi dan cakarnya. Nyala api setinggi 3 kaki perlahan menyusut, dan dilahap dengan panik oleh nyala api Hongmeng, yang telah memasuki pencapaian besar tingkat ketiga. Setelah sebulan dalam formasi, nyala api Hongmeng telah melahap nyala api, dan secara samar-samar dipromosikan menjadi 3 tanda puncak. Tan Yun segera mengeluarkan cincin penyimpanannya lagi, atribut api Sub-Zone Order api kelas menengah, Qingling True Fire, yang dilahap oleh api Hongmeng. Orde kedua Xiao Cheng Hongmeng Ice Flame masih menelan 3 kelompok es hitam dan api besi. Pada saat ini, 1 bulan telah berlalu dalam susunan harta karun ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi, dan hanya 20 hari telah berlalu di luar. Dalam 20 hari terakhir, Mu Mengyi, Sue Zian, dan 136 murid dan Mai memasuki formasi satu demi satu. Waktu berlalu, 1 bulan setelah waktu di luar, 1,5 bulan lagi dalam waktu di dalam arai. Sekarang 117 murid dan Mai lainnya telah tiba satu demi satu. Zhong Wu Xiao dan Gong Sun Ruoxi masih hilang. Meskipun Mu Mengyi dan Sue Zian mengetahui dari mulut Tan Yun bahwa tanda identitas Zhong Wu Xiao di cincin penyimpanan Tan Yun masih utuh, kedua gadis itu masih cemas. Tan Yun menahan suasana hati Zhong Wu Xiao yang khawatir, dan mengendalikan Hongmeng Bingyan untuk menelan 3 bola es hitam dan api besi. Hongmeng Bingyan setinggi 3 kaki tiba-tiba meningkat menjadi 60 zang, seolah-olah dari kesuksesan kecil Orde kedua, berturut-turut dipromosikan ke Dacheng, puncak Orde kedua, dan memasuki tahap awal Orde ketiga. Kekuatan harta karun. Ambil. Dalam satu pemikiran, Hongmeng Bingyan menembus telapak tangan kiri Tan Yun. Tan Yun melihat nyala api sub peringkat bawahan yang menelan, atribut api kelas menengah, api sejati Qingling, dan berbisik pada dirinya sendiri, paling lama dalam 3 hari, nyala api Hongmeng dapat naik ke tingkat ketiga puncak, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. 3 hari kemudian, ketika api Hongmeng melahap sepertiga dari api sejati Qingling, tiba-tiba melonjak hingga 12 kaki, berhasil memasuki puncak urutan ketiga, dengan kekuatan itu, bisa langsung membakar harta terbaik menjadi ketiadaan. Setelah Tan Yun meletakkan api Hongmeng di telapak tangan kanan, dia memasukkan 2/3 sisa api asli Qingling ke dalam cincin penyimpanannya. Sekarang, di tangan Tan Yun, masih ada api Qingling yang nyata yang belum tertelan. Serta benih api tipe es kelas terbaik, Lingbing True Fire, dan benih api sub peringkat tipe es kelas rendah, Yin Xuan Huo Extreme. Wosh! Begitu Tan Yun bangkit, Mu Mengyi dan Sue Zian keluar di depan Tan Yun dengan cemas. Tan Yun, sudah 2 bulan sekarang, dan Xiao belum datang, apa yang harus aku lakukan, ucap dari Mu Mengyi. Mata indah Mu Mengyi dipenuhi air mata. Sue Zian juga menggigit bibir bawahnya dengan gugup dan menatap Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, token identitas Xiao masih utuh, yang berarti dia belum mengalami kecelakaan. Tunggu 5 hari lagi, jika dia belum kembali, saya akan segera mencarinya. Ucap dari Tan Yun. Dengan kecemasan yang mendalam, Tan Yun mulai memverifikasi jumlah murid dan Mai.
Setelah verifikasi, termasuk Tan Yun, ada 255 murid dan Mai yang datang untuk berkumpul. Tan Yun memanipulasi indera spiritual ke dalam cincin penyimpanannya, memeriksa token identitas yang rusak, dan kemudian menarik indera spiritual, menatap semua orang dengan berat hati. Ada 75 orang lain di sekte yang sama, yang sayangnya telah meninggal, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, tangisan pecah di antara para murid dan Mai, karena di antara 75 orang yang meninggal, ada kerabat dan teman mereka. 5 hari kemudian, tepat ketika Tan Yun, Sue Zian, dan Mu Mengyi khawatir tentang Zhongwu Xiao dan panik, tiba-tiba, teriakan yang menyenangkan dan akrab datang dari atas hutan. Tan Yun, Sister Mu, saya Xiao, di mana Anda? Tan Yun memimpin dalam menginjak pedang terbang dan menembaknya secara vertikal ke langit di atas hutan, memperhatikan Zhongwu Xiao yang menangis dengan pedang terbang, dan berteriak, Xiao, ini aku. Isak tangis Zhongwu Xiao Yu Jian terbang ke sisi Tan Yun, air mata menetes, Tan Yun, pergi dan selamatkan kakak senior Gongsun. Sudah terlambat, dia akan mati, ucap dari Xiao. Kamu jangan menangis. Tan Yun memeluk Zhongwu Xiao dalam pelukannya, dan berkata dengan lembut, kamu bilang, apa yang terjadi dengan Gongsun Ruoxi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, setelah kakak perempuanku Gongsun dan aku bertemu, kami akan pergi ke sini untuk bergabung dengan kalian semua, tapi dalam perjalanan, kami dikejar dan diserang oleh Nangong Yukin. Zhongwu Xiao panik, hanya 2 hari yang lalu, ketika kami melarikan diri melalui pintu masuk ke God Burial Abyss, monster tingkat ketiga tiba-tiba muncul, Jiaolong berkepala 2, yang mengejar Nangong Yukin dan kakak senior Gongsun. Sekarang saya khawatir Nangong Yukin dan kakak senior Gongsun tidak akan dapat diprediksi, ucap dari Xiao. Tan Yun bergidik ketika memikirkan Nangong Yukin, melepaskan Xiao Zhongwu, dan bernapas dengan cepat, Xiao, kamu dan Mengyi dan yang lainnya tinggal di sini, dan menunggu. Aku kembali, ucap dari Tan Yun. Segera, Tan Yun meraung, orang besar, cepatlah, ucap dari Tan Yun. Singa naga emas bangkit dari hutan, tergantung di langit, dan Tan Yun melompat dari pedang terbangnya, menunggangi singa naga emas, dan terbang menuju pintu masuk God Burying Abyss 300.000 mil jauhnya pergi. Karena Gongsun Ruoxi dan Nangong Yukin dikejar oleh Jiaolong berkepala 2 yang bergegas keluar dari jurang dewa yang terkubur, Tan Yun harus pergi ke tempat Jiaolong berkepala 2 muncul, dan kemudian mencari jejak yang ditinggalkan oleh ganda kepala Jiaolong. Wosh! Pada saat ini, Mu Mengyi dan Sue Zian terbang di atas hutan dengan pedang mereka, menatap Zhongwu Xiao yang ketakutan, dan bertanya apa yang terjadi. Setelah Zhongwu Xiao selesai berbicara dengan Mu Mengyi dan Sue Zian berkata dengan santai, Saudari Xiao, Anda benar, apakah nyawa Gongsun Ruoxi lebih penting atau nyawa saudara ipar saya? Untuk Gongsun Ruoxi, biarkan saudara menantu lebih penting. Pergi berpetualang, kamu benar-benar cukup baik, ucap dari Sue Zian. Mendengar ini, air mata Zhongwu Xiao menetes, aku tidak terlalu memikirkannya, aku. Sebelumnya Zhongwu Xiao selesai berbicara, Mu Mengyi memegang tangannya. Zhongwu Xiao menahan tangannya dan menghibur, tidak apa-apa, jangan dengarkan omong kosong Zian. Tan Yun dilindungi oleh pria besar, bahkan jika dia adalah Jiaolong, dia mungkin bukan lawan pria besar, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi melihat ke belakang dan menatap Sue Zian, kamu berbicara dengan mulutmu. Xiao sudah sangat sedih, kamu masih memberitahunya, ucap dari Mu Mengyi. Apa yang aku katakan adalah kebenaran, tidak apa-apa, agar iparku tidak mengalami kecelakaan, jika ada 3 panjang dan 2 kekurangan, saudari Xiao, aku tidak akan memaafkanmu, ucap dari Sue Zian mendengus dingin, lalu menginjak pedang terbang dan menembak ke hutan. Saudari Xiao, Zian adalah orang yang berhati tahu dengan mulut pisau. Tidak memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Jangan khawatir, Tan Yun akan baik-baik saja, aku percaya padanya, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi memimpin Zhongwu Xiao yang diam, dan terbang ke semua hal kembali ke ilusi sumber.
Semuanya, dengarkan aku, ucap dari Mu Mengyi sambil melirik murid-murid dan Mai. Kakak ipar, tolong bicara. Semua murid berkata serempak. Mu Mengyi berkata tanpa ragu, untuk menghindari mengungkap tempat persembunyian kita, tidak ada yang diizinkan meninggalkan formasi tanpa izin mulai sekarang, ucap dari Mu Mengyi. Tan Yun mengkhawatirkan keselamatan Nangong Yukin, dan terus mendesak singa naga emas. Oleh karena itu, singa naga emas terbang dengan kekuatan iblis emas. Hanya 6 jam sampai keesokan paginya, ketika mencapai langit di atas pintu masuk ke jurang Dewa Pemakaman. Tan Yun menekan kecemasannya, menarik napas dalam-dalam, dan melihat ke bawah. Yang menarik perhatian adalah puncak Gunung Purba yang menjulang tinggi. Di tengah puncak gunung yang tinggi, terdapat jurang yang lebarnya belasan mil dan dihantui oleh kabut hitam. Kabut hitam menghalangi pandangan dan membuat tidak mungkin untuk melihat situasi di dalam jurang. Di pintu masuk jurang, angin bersiul, seperti hantu menangis dan serigala melolong, seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang tertidur di dalamnya. Pria besar, aku tidak bisa melihat dengan jelas, kamu terbang lebih rendah, ucap dari Tan Yun. Di bawah perintah Tan Yun, singa naga emas menukik ke bawah, dan pada saat akhirnya melayang di langit rendah, Tan Yun dan singa naga emas raksasa itu menatap ke bawah, membuat sebuah raungan. Tan Yun mengikuti tatapan singa naga emas dan melihat ke bawah, tetapi melihat parit besar di permukaan basah di luar jurang, seolah-olah itu adalah jejak monster besar yang melaju di permukaan. Tan Yun tampak bermartabat, mengamati parit dengan cermat, alis pedangnya berkerut, dan menganalisis, jejaknya lebarnya 3 kaki dan dalam 1 kaki. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Jiaolong setidaknya memiliki tebal 8 kaki dan panjang 200 kaki. Jiaolong yang sangat besar, apa sebenarnya yang ada di sana, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun melirik ke singa naga emas dan kemudian berkata, orang besar, bisakah kamu mengunci posisi di mana ia mengejar Nangong Yukin dan Gongsun Ruoxi dari nafas yang ditinggalkannya? Petik 2. Ucap dari Tan Yun. Mengaum, singa naga emas mengangguk. Oke, cepat, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memberi perintah, dan singa naga emas mengendus bau naga saat terbang di ketinggian rendah. Dalam 3 hari berikutnya, singa naga emas terbang bersama Tan Yun sejauh jutaan mil. Di tengah, Tan Yun terlihat jelas. Puncak gunung yang semula runtuh hancur berkeping-keping oleh singa naga emas. Wow wow wow, awan gelap, guntur dan kilat, hujan deras menyelimuti seluruh area uji coba, udaranya sangat membosankan bahwa sulit untuk bernapas. Singa naga emas masih ada membawa Tan Yun, mereka bola-balik di antara puncak. Tiba-tiba, singa naga emas melambat, dan kemudian, rambut emas panjang berdiri di sekujur tubuhnya, seperti postur menyerang yang dibuat saat menghadapi musuh yang kuat. Sosok Tan Yun melintas dan menghilang dari punggung singa, saat berikutnya, dia bersembunyi di rambut di kepala singa Dewa Naga Emas, menahan napas, melihat ke kejauhan melalui langit yang redup dan hujan deras. Tan Yun dapat melihat bahwa, pria besar itu memiliki bentuk bertarung ini ketika dia menghadapi musuh yang menurutnya kuat. Singa naga emas juga menahan napas, dan sayap emas sepanjang 200 kaki yang terentang juga berhenti mengepak, dan seluruh tubuh besar terdiam di udara rendah. Dia meluncur. Setelah singa naga emas menyapu pegunungan di ketinggian 300 mil, suara gemericik air datang dalam gelombang. Tan Yun membuang muka, tapi melihat air terjun berderap di depannya, berguling menuruni tebing. Air terjun itu lebarnya ratusan mil, dan di bawahnya ada jurang jutaan meter, yang sangat menakutkan. 100 mil di sebelah kiri air terjun, adalah puncak sepi setinggi 10.000 meter, singa naga emas terbang diam-diam. Tan Yun, yang bersembunyi di rambut emas, tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dan matanya menunjukkan keterkejutan dan kepanikan. Melalui tirai hujan, garis pandang dapat terlihat samar-samar, dan tubuh yang ditutupi sisik hitam perlahan-lahan berliku di sekitar puncak yang sepi. Tan Yun tidak melepaskan indera spiritualnya, dia tahu bahwa begitu dilepaskan, Jiaolong pasti akan menemukan dirinya sendiri. Setelah tubuh Gu Feng berenang sejenak, 2 kepala naga muncul di bidang pandang Tan Yun,
salah satu kepala naga hitam seperti tubuhnya, dan kepala lainnya seputih salju. Angin dan guntur Jiaolong tingkat ketiga, Tan Yun membeku di dalam hatinya, dan berkata dengan suara rendah, "Orang besar, apakah kamu yakin bisa membunuhnya?" ucap dari Tan Yun. Singa naga emas menganggukkan kepalanya yang besar. Tiba-tiba, mata Tan Yun menjadi panik. Di bawah langit yang gelap dan hujan lebat, dia melihat bahwa pada saat ini, sebuah perahu spiritual setinggi 30 kaki tergantung di atas puncak yang sepi. Di perahu roh bisa terlihat samar-samar, ada dua bayangan yang goyah. Dan perahu roh yang mereka kendarai sedang diselimuti badai raksasa setinggi 1 kilometer. Di bawah menelan angin puyuh, perahu roh tidak hanya tidak bisa terbang, tetapi juga perlahan-lahan tenggelam ke puncak. Dan pusaran raksasa dipancarkan dari kepala putih salju Jiaolong. Gongsun Ruoxi, itu datang. Cepat dan serang, begitu muncul, kita semua akan mati, ucap dari Nangong Yukin. Nangong Yukin, tidak ada gunanya. Kita hancur hari ini, ucap dari Gongsun Ruoxi. Dalam suara hujan, dua suara orang panik tiba-tiba terdengar. Suara wanita yang menjerit itu terdengar ke telinga Tan Yun. Itu mereka. Tan Yun tampak serius dan berbisik, "Pria besar, dengarkan kata sandiku, kamu datang untuk menyerang Jiaolong, aku akan menyelamatkan mereka," ucap dari Tan Yun. Setelah menerima perintah, singa naga emas dengan hati-hati memanjat ke arah naga guntur angin di puncak yang sepi. Kepala besar singa naga emas membuka mulutnya sampai ekstrim, mencapai puluhan kali. Taringnya juga menonjol keluar. Pada saat yang sama, keempat kakinya juga menjulurkan kukunya yang seperti sabit, dan setiap kuku kakinya mencapai 10 kaki. Pada saat ini, di atas puncak yang sepi, perahu roh berayun dalam angin puyuh ribuan meter, perlahan-lahan turun menuju puncak-puncak, angin dan guntur Jiaolong melingkar ke puncak-puncak, menonjolkan dua naga kepala. Dengan mata merahnya, ia menatap perahu roh 100 meter di atas langit, dan tiba-tiba, atribut angin, kepala seputih salju membuat suara keras, dan membuka mulutnya yang besar, yang tingginya puluhan meter, dan membawa angin puyuh ribuan meter dengan itu. Perahu roh akan ditelannya ke dalam mulutnya. 90 kaki, 80 kaki. Ketika perahu roh akan tertelan, di tengah jarak dari kepala naga seputih salju, dan hanya tersisa 60 kaki, Nangong Yukin dan Gongsun Ruoxi di perahu roh sudah direndam dalam air hujan, dan rok panjang mereka ketat, menempel erat pada tubuh yang halus. Mata indah kedua wanita itu mengungkapkan keputusasaan yang dalam. Terutama Nangong Yukin, karena perahu roh yang dia kendarai adalah harta karun dengan kualitas terbaik. Tetapi bahkan kekuatan perahu roh harta karun tertinggi untuk terbang tidak dapat lepas dari pusaran tenaga angin yang dilepaskan oleh Jiaolong, jadi bahkan lebih mustahil baginya dan Gongsun Ruoxi. Mereka tidak ragu bahwa begitu mereka mencoba terbang menjauh dari perahu roh dengan pedang, mereka akan tersedot ke dalam mulut naga secara instan oleh angin puyuh tenaga angin. Di tengah hujan lebat, Gongsun Ruoxi menghadapi malapetaka kematian fana, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit kelegaan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Kakek mengadopsi saya, tetapi dia tidak benar-benar mencintai saya. Orang tua saya meninggalkan saya, sekali lagi, mungkin kematian adalah hal yang melegakan untukku. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak memiliki keberanian untuk memberitahunya bahwa aku menyukainya," ucap dari Gongsun Ruoxi di dalam hatinya. Tiba-tiba, suara dingin Nangong Yukin menyela pikiran Gongsun Ruoxi, "Ni sekarang. Untuk apa kamu tercengang? Temukan solusinya," ucap dari Nangong Yukin. Gongsun Ruoxi tiba-tiba memandang Nangong Yukin ke samping, dan berkata dengan marah, "Jika kamu bukan pelacur, mengejar dan membunuh si Yao dan aku, bagaimana aku bisa ditangkap oleh Jiaolong?" ucap dari Gongsun Ruoxi. "Pelacu?" Nangong Yukin berkata dengan niat membunuh. "Gongsun Ruoxi, kamu harus berterima kasih pada Jiaolong, jika itu tidak muncul, kamu pasti sudah dibunuh olehku. Jika kamu tidak meninggalkan hidupmu untuk berurusan dengan Jiaolong denganku, mayatmu akan dimakan oleh monster. Ini adalah hadiah besar bagimu untuk hidup lebih banyak hari," ucap dari Nangong Yukin. Mendengar ini, Gongsun Ruoxi tiba-tiba tertawa,
yang merupakan ejekan yang mengesampingkan hidup dan mati, Nangong Yukin, Gongsun Ruoxiku hanyalah lelucon. Yatim piatu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan sedih ketika saya mati. Tetapi Anda berbeda, Anda adalah orang suci dari Istana Jiwa Abadi, dan putri tertua Nangong Sengchao. Dengan Anda dikuburkan bersama saya, Gongsun Ruoxi saya meninggal. Tidak ada penyesalan, ucap dari Gongsun Ruoxi. Kamu. Begitu Nangong Yukin membuka mulutnya, Gongsun Ruoxi memotongnya, menghadapi pengejaranmu, apakah naga itu muncul atau tidak, aku akan mati. Dan sekarang aku hidup terlalu banyak, beberapa hari, aku sudah mendapatkannya. Kamu berbeda, karena kamu mengejar dan membunuhku, sekarang kamu akan dimakan oleh naga. Sudah kubilang, kamu adalah orang terburuk, ucap dari Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi tiba-tiba menghela nafas. Orang suci ini akan membunuhmu, ucap dari Nangong Yukin. Nangong Yukin memegang pedang di tangan kanannya dan hendak menembak Gongsun Ruoxi ketika tiba-tiba, perahu roh kehilangan keseimbangan dan membawa kedua putrinya untuk menembak ke dalam mulut raksasa naga 50 meter di bawah. Aum, pada titik hidup dan mati, disertai dengan auman singa yang penuh tirani, singa Dewa Naga Emas mengulurkan kukunya dengan kecepatan tercepat, dengan kuku kakinya yang besar seperti sabit, dan meraihnya ke arah tubuh naga guntur angin. Puci, puci. Darah berbau busuk memercik kemana-mana, dan 4 cakar singa naga emas dengan keras menembus sisik hitam, tertanam dalam di tubuh naga angin dan guntur. Aum! Singa Dewa Naga Emas membuka mulutnya yang besar, dan taringnya dengan keras menggigit bagian bawah kepala naga yang seperti angin, dan darah menyembur keluar dari tubuh naga angin dan guntur, tumpah dari mulut singa Dewa Naga Emas. Aduh! Naga raksasa menunjukkan kilau yang menakutkan. Kepala naga atribut guntur lainnya langsung dipenuhi dengan kekuatan guntur yang mempesona, dan itu membuka mulutnya yang besar dan tiba-tiba menggigit leher singa Dewa Naga Emas. Om, pada saat yang sama, ekor hitam legam naga angin guntur, memisahkan diri dari puncak yang sunyi, dan dengan kekuatan seperti merobek kehampaan, ia ditarik ke arah perahu roh di puncak-puncak. Setelah ditarik, tidak diragukan lagi bahwa Nangong Yukin dan Gongsun Ruoxi di perahu roh akan hancur berkeping-keping. Gongsun Ruoxi dan Nangong Yukin berteriak ngeri dan putus asa. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dari atas kepala singa naga emas menuju ke langit di atas puncak yang sunyi. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual emas melonjak keluar dari tubuh Tan Yun. Tan Yun segera mengorbankan pedang ilahi Hongmeng Huowu dan melompat ke perahu roh dengan Huowu di tangannya. Dan menebaskan ke ekor naga angin dan guntur. Puci. Darah naga itu seperti pelangi, sisiknya retak, dan Excalibur Hongmeng memotong ekor raksasa dengan luka yang dalam, dan ekor yang hampir putus menyerang dan mengenai dada Tan Yun. Retak. Dada Tan Yun runtuh, 3 tulang rusuk patah, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya terbang menuju Nangong Yukin. Tan Yun, ucap dari Gongsun Ruoxi hanya melihat orang itu datang. Ketika Nangong melintas ke arah Tan Yun dari salah satu ujung perahu roh, dia tiba-tiba menjerit sedih, Nangong Yukin, jangan, ucap dari Gongsun Ruoxi. Pada saat Nangong Yukin melihat Tan Yun, yang memuntahkan darah dan Nangong Yukin terbang ke arahnya, Nangong Yukin memutar pergelangan tangannya dan menikam pedang di punggung Tan Yun, matilah, ucap dari Nangong Yukin. Nangong Yukin diperintahkan oleh Tuan Zugeyu untuk membunuh Tan Yun, tapi sekarang juga Nangong Yukin salah mengira bahwa Tan Yun ada di sini untuk menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Nangong Yukin bahkan percaya bahwa begitu Gongsun Ruoxi diselamatkan, Tan Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi. Jadi Nangong Yukin melakukannya. Puci. Tan Yun merasakan hawa dingin yang menyengat dari punggungnya saat dia terbang terbalik. Segera, sebuah pedang berdarah menusuk keluar dari dadanya. Oh, Tan Yun tampak kesakitan, tapi melihat Nangong Yukin memegang pedang, mengaduk punggung Tan Yun, mencekiknya ke arah jantung Tan Yun. Nangong Yukin, dasar wanita jalang tercela, ucap Sari Gongsun Ruoxi membalik tangan kanannya, membawa berkas pedang, dan menyerang Nangong Yukin. Ruoxi, jangan sakiti dia, ucap dari Tan Yun. Raungan dengan emosi yang rumit keluar dari mulut Tan Yun, sambil mengeluarkan seteguk darah segar,
dan menyebabkan Nangong Yukin dan Gongsun Ruoxi tercengang pada saat yang bersamaan. Ah! Wajah Tan Yun ganas, dan dia berputar-putar dengan energi spiritual. Dia menembak terbang ke depan dan melarikan diri dengan luka yang disebabkan oleh pedang yang menembus dadanya dari punggungnya. Kekuatan angin telah hilang, kalian semua lari, ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun, yang terluka parah, menyapu perahu roh dengan pedang suci Huowu. Tan Yun, aku tidak akan pergi, ucap dari Gongsun Ruoxi memegang pedang terbang, menyapu perahu roh, muncul di puncak, dan mendukung Tan Yun. Di perahu roh Nangong Yukin menatap Tan Yun yang terluka parah oleh pedangnya dengan bingung. Tiba-tiba, sakit hati yang tak dapat dijelaskan melanda hatinya. Wow! Tubuh halus Nangong Yukin bergetar hebat, memegang pedang panjang di perahu roh, mencegah dirinya jatuh. Pada saat ini, tekadnya untuk membunuh Tan Yun runtuh, dan hatinya digantikan oleh kepanikan yang tak ada habisnya. Nangong Yukin menatap Tan Yun, yang berlumuran darah, dengan dada yang runtuh dan darah menyembur dari mulutnya, tiba-tiba Nangong Yukin ingin menangis. Nangong Yukin, kamu bukan manusia, kamu sangat tidak tahu malu, ucap dari Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi mendukung Tan Yun, menatap Nangong Yukin di perahu roh dengan mata berkaca-kaca. Pada saat kompetisi besar 4 seni, kamu dan Tan Yun berhadapan satu sama lain, jika bukan karena Tan Yun yang menyelamatkanmu. Kamu sudah mati. Kamu adalah binatang yang tidak tahu berterima kasih. Tan Yun hanya ingin menyelamatkan kamu, tetapi kamu masih menyerangnya, itu tercela, ucap dari Gongsun Ruoxi. Jangan katakan itu Ruoxi, ucap dari Tan Yun sambil memuntahkan seteguk darah. Tanun menatap Nangong Yukin dengan mata dingin, aku tidak peduli siapa kamu atau apa yang terjadi antara kamu dan aku, kamu telah menikamku, aku tidak mempermasalahkannya. Pergi, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi lain kali, jika tidak, aku tidak akan berbelas kasih, ucap dari Tan Yun. Ekspresi Tan Yun sangat acuh tak acuh. Sebagai makhluk tertinggi Hongmeng di masa lalu, ia memiliki prinsip hidupnya. Betul sekali. Tan Yun mengakui bahwa ketika dia melihat Nangong Yukin dan konfrontasi hidup dan matinya, Nangong Yukin hampir terbunuh oleh dirinya sendiri, dan Tan Yun sangat patah hati. Tapi ini tidak bisa menjadi alasan mengapa Tan Yun murah hati. Berpikir bahwa Tan Yun mendengar bahwa Nangong Yukin dalam masalah, Tan Yun bergegas menyelamatkannya, tetapi Tan Yun hampir terbunuh oleh Nangong Yukin, dengan serangan diam-diam. Hati Tan Yun juga menjadi dingin dan mati rasa. Nangong Yukin menatap mata Tan Yun yang acuh tak acuh dan keterlaluan, pikirannya sangat bingung, dia membuka bibir merahnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Segera, dia naik perahu roh dan menghilang di atas puncak. Nangong Yukin mengendarai perahu roh melalui layar hujan, dia memegang pedang di tangan kanannya ke dinding perahu untuk mencegah dirinya jatuh, dan tangan kirinya menutupi jantungnya seperti pisau, kepalanya bergetar hebat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa hatiku sakit saat aku menikam tubuhnya dengan pedangku? Mengapa saya merasa sedih ketika saya melihat matanya yang acuh tak acuh dan kejam ke arah saya? Bukankah Tuan mengatakan bahwa konfrontasi hidup dan mati saya dengannya berakhir imbang, tapi mengapa Gongsun Ruoxi mengatakan barusan bahwa Tan Yun menyelamatkan saya? Apa yang terjadi pada saya? Tidak, saya harus mencari tahu kebenaran masalah ini. Saya harus tahu apa yang terjadi setelah akhir dari konfrontasi hidup dan mati antara saya dan dia, ucap dari Nangong Yukin. Di atas puncak-puncak, ledakan dan ledakan pun terdengar. Satu puncak gemetar, dan batu-batu besar jatuh dari gunung. Naga angin dan guntur melingkari gunung, kepala dengan atribut guntur hitam masih merobek leher singa naga emas, dan darah tumpah dari leher singa naga emas. Aum! Singa Dewa Naga Emas tidak bergeming di hadapan naga angin dan guntur yang beberapa kali lebih besar darinya. Taringnya masih terkepal, dan di bawah kepala naga angin, sepasang naga yang tidak menggigit atribut anginnya putus, bersumpah untuk tidak pernah menyerah. Bang bang bang! Sayap singa Dewa Naga Emas mengepak keras di tengah hujan, menamparkan tubuh naga angin guntir,
dan taji tulang emas yang panjangnya 3 kaki terbuka di sayap, dan menusuk ke dalam tubuh naga angin dan guntur. Setelah 4 cakar singa Dewa Naga Emas masih menembus tubuh naga guntur angin, mereka terus menari, dan dengan paksa merobek luka besar di tubuh yang ditutupi sisik. Aum! Naga guntur angin mengeluarkan raungan kesedihan seperti binatang buas, dan dalam sekejap, kekuatan guntur dengan panjang 300 kaki muncul, dan menghantam singa naga emas. Tapi itu singa naga emas masih menggigit keras, leher kepala naga guntur angin. Aum! Tiba-tiba, dengan suara keras yang nyaring, darah menyembur dari langit, setelah singa naga emas dengan paksa menggigit leher kepala naga guntur angin, kepala naga seputih salju jatuh ke bawah. Singa Dewa Naga Emas dengan keras menggelengkan kepala singa, mencoba melepaskan diri dari naga guntur angin dan menggigit lehernya. Aduh! Naga guntur angin kehilangan satu kepalanya dan menjadi benar-benar gila. Itu mengeluarkan raungan naga seperti naga, dan tiba-tiba melepaskan tubuh besar yang melingkari Gu Feng. Tubuhnya tiba-tiba membungkuk, dan 4 cakar raksasa yang terbang ke udara, dengan percikan darah, menembus dada singa Dewa Naga Emas. Mencicit. Suara tulang datang dari dada singa naga emas. Pada saat ini, naga guntur angin mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Ditemukan bahwa cakarnya tidak dapat merobek tulang dada singa naga emas. Naga guntur angin dan guntur menjerit, itu benar-benar tidak bisa mengetahuinya, dia adalah monster tahap kesusahan tingkat ketiga yang bermartabat, mengapa tidak bisa membunuh singa naga emas tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Naga guntur angin berpikir dia bisa dengan mudah mencabik-cabik singa naga emas, tapi naga guntur angin tidak pernah membayangkan bahwa tulang lawannya begitu kuat hingga tak terbayangkan. Pertarungan antara dua raksasa ini, singa Dewa Naga Emas dan naga guntur angin, membuat Gongsun Ruoxi ketakutan di puncak gunung sehingga wajahnya pucat, dan matanya yang indah menunjukkan ketakutan yang tak terkendali. Bang bang bang! Boom! Di bawah serangan timbal balik dari dua raksasa, puncak soliter setinggi 10.000 meter mulai runtuh. Tan Yun hati-hati, ucap dari Gongsun Ruoxi mendukung Tan Yun dan menyapu kehampaan, buru-buru mengeluarkan pedang terbang, dan menginjak pedang terbang. Pada saat ini, puncak tunggal, yang setinggi 10.000 kaki, runtuh dengan raungan keras, dan debu yang mengepul mengabaikan hujan dan menggali ke dalam tanah. Setelah puncak tunggal yang tingginya 10.000 kaki runtuh, naga guntur angin dan singa naga emas yang sedang bertarung, saling melahap dengan ganas. Bang bang bang! Detik berikutnya, tumpukan ribuan batu kacau membengkak dengan keras. Potongan-potongan batu besar meledak, dipenuhi debu, dan singa naga emas meraih naga guntur angin. Pada saat ini, kepala naga guntur angin yang hitam legam masih menggigit leher singa naga emas. Cakar raksasa naga itu masih masuk jauh ke dalam dada singa naga emas. Ho ho ho! Singa Dewa Naga Emas mengaum, dan kekuatan iblis emas memancar dari seluruh tubuhnya. Darah di leher dan dadanya seperti air terjun. Dengan hujan deras, situasinya dalam bahaya. Naga guntur angin tidak lebih baik dari itu, ia kehilangan potongan sisik hitam di tubuhnya, dan meneteskan darah. Ini pertarungan jarak dekat. Ini juga pertarungan tangan kosong di mana hidup dan mati tidak diketahui. Dua raksasa, ditutupi dengan memar dan luka, tidak akan pernah mati. Dalam kehampaan, Tan Yun yang pucat, memandang Gongsun Ruoxi dan berkata, ini berbahaya di sini, menjauhlah, dan aku akan membantu pria besar itu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, kamu terluka parah, kamu. Suara Gongsun Ruoxi sebelum dia jatuh, Tan Yun berputar-putar dengan energi spiritual, memegang pedang suci Huowu, dan melompat dari pedang terbang. Di tirai hujan yang redup, Tan Yun seperti bintang jatuh, menuju kepala naga guntur angin yang menggigit leher singa Dewa Naga Emas. Hongmeng Bingyan, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun muncul 300 kaki di atas naga guntur angin, Tan Yun meraung keras, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong ke bawah. Dalam sekejap, api es Hongmeng biru es setinggi 6 kaki, pecah dari telapak tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi jaring api 30 kaki, menutupi kepala naga guntur angin. Mencicit. Pada saat itu,
lapisan es biru setebal 10 kaki menutupi kepala naga guntur angin. Saat Tan Yun jatuh, dia mengepalkan pedang suci Huowu dengan kedua tangan, dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang dengan cepat. Segera, cahaya pedang berkembang, berubah menjadi cahaya pedang 100 kaki yang menyala dengan api, dan menebas ke arah kepala naga guntur angin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.